Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tahun 2022 tingkat kabupaten kota. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun juga perlu disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada miskonsep atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semua, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan soal pembahasan. Next, soal nomor 34. The following is a type of persero that is categorized as local government owned enterprise BUMD. A. PDAM, B. PD Pasar, C. Transjakarta, D. PLN, E. Telkom. Di soal nomor 34 ini, di bawah ini merupakan tipe-tipe dari persero yang dikategorikan sebagai local government owned enterprise atau disebut juga BUMD. Jadi di sini merupakan yang ditanya itu adalah yang mana persero di bawah ini yang termasuk dikatakan sebagai BUMD, PDAM, PD Pasar, Transjakarta, PLN, atau Telkom. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa untuk PDAM dengan PD Pasar ini bukan bagian dari contoh persero ya. Kemudian untuk Transjakarta, PLN, dan Telkom ini merupakan bagian atau contoh salah satu persero. Nah, yang dikategorikan sebagai persero yang merupakan BUMD itu adalah yang Transjakarta. Kalau untuk PLN dengan Telkom itu berbentuk persero milik BUMN ya, bukan BUMD. Jadi nomor 34 jawabannya adalah Transjakarta, C. Next, soal nomor 35. The top management level is a limited liability company, PT, is in the possession of. Nomor 35 menyatakan bahwa manajemen top manajemen dari sebuah PT itu diisi oleh seorang. A. General Assembly RUPS, B. Board Commissioner, C. Chief of Executive Officer CEO, D. Shareholder, E. Owners. Jadi untuk nomor 35, top manajemen itu diisi oleh seorang CEO. Jadi top manajemen diisi oleh seorang CEO ya. Chief of Executive Officer, General Assembly, RUPS, Commissioner, Shareholders, ataupun Owner, ini bagian dari luar manajemen ya. Jadi untuk nomor 35 jawabannya adalah yang C. Next, nomor 36. The role of the following state-owned companies is more to provide public service rather than just profit concern. A. Telkom, B. Garuda Indonesia, C. Perum Damri, D. Pegadaian, E. Semen Indonesia. Katanya di sini adalah bentuk BUMN yang perannya itu lebih mementingkan kepentingan publik atau pelayanan publik daripada hanya sekedar mengejar laba atau profit oriented. Adalah bagian dari ya, kita lihat dari ciri-ciri yang kita pelajari berbentuk perusahaan ya, ada berupa perum ataupun berupa persero. Jadi untuk perum ini merupakan sebuah bagian dari BUMN yang tujuannya adalah untuk pelayanan dan laba ya. Jadi untuk perum itu selain dari mengejar laba juga lebih mementingkan kepada pelayanan. Berbeda dengan BUMN yang berbentuk persero atau berbentuk PT, mereka lebih profit oriented atau mengejar laba. Maka untuk Telkom, Garuda Indonesia, Pegadaian, dan Semen Indonesia
itu bagian dari BUMN yang berbentuk persero. Maka jawaban nomor 36 itu adalah yang C. Next, soal nomor 37. The element of management are known as 6M. Here are some of these elements except A. Man, B. Monetary, C. Machine, D. Method, E. Market. Nomor 37 ini menyatakan bahwa ada unsur-unsur manajemen yang dikemukakan oleh, di sini namanya adalah Harrington Emerson. Jadi Harrington Emerson ini mengemukakan tentang unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M, yaitu berupa man, money, machine, market, method, material. Jadi ada 6 unsur manajemen yang dikemukakan oleh Harrington Emerson. Maka kalau di sini kecualinya, berarti kalau yang kecuali berarti jawabannya adalah yang B, monetary. Lanjut soal nomor 38. Public companies or Perum and state-owned companies BUMN and BUMD have different characteristics as follows, except A. Owned by private sector, B. Profit oriented, C. Public service, D. State equity, E. Legal entity according to new law. Nomor 38 ini menyatakan bahwa Perum dan BUMN dan ataupun dengan BUMD mempunyai perbedaan karakteristik seperti di bawah ini, kecuali. Jadi di option A sampai E itu yang ditanyakannya adalah yang dinyatakan semuanya itu adalah perbedaan antara Perum dengan BUMN dan BUMD. Tetapi yang kecualinya yang mana? Berarti adalah persamaannya, begitu ya. A. Owned by private sector. Untuk yang A, dimiliki atau kepemilikannya itu adalah sektor privat atau sektor pribadi. Bukan ya. Jadi ini bukan perbedaannya. Jadi baik BUMN maupun Perum ataupun BUMD itu bukan milik dari pribadi ya atau privat. Berarti jawabannya adalah yang A. Yang B kita lihat. Profit oriented. Antara Perum dengan BUMN atau BUMD ini memiliki tujuan yang berbeda. Kalau Perum tadi kita sebutkan tujuan utamanya adalah untuk public service. Sedangkan BUMN dengan BUMD lebih ditujukan untuk mengejar laba. Jadi ini termasuk ke dalam perbedaan. C. Public service ya, seperti kebalikan dari yang B. Kalau public service itu untuk Perum, sedangkan profit oriented itu untuk BUMN dengan BUMD. Jadi ini termasuk perbedaan. Kemudian state equity, status miliknya atau kepemilikan modal. Untuk Perum, seluruhnya itu modal Perum itu berasal dari negara. Jadi tidak berupa saham gitu ya. Jadi semuanya itu langsung negara yang mengatur keuangannya, modalnya dari negara. Sedangkan untuk BUMN dengan BUMD yang sudah berupa persero begitu ya. Jadi kepemilikannya itu dalam bentuk saham. Jadi artinya sebuah perusahaan dikatakan milik BUMN itu apabila hampir sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh negara. Berarti artinya apa? Ada sebagian saham itu yang dimiliki oleh pribadi begitu ya atau privat. Baik itu BUMN maupun BUMD. Berarti ini juga termasuk perbedaan antara Perum dengan BUMN dan BUMD. Kemudian untuk yang E, legal entitasnya ya. Jadi untuk dasar
legalitas dari Perum itu ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 atau dalam bentuk PP-nya itu PP Nomor 38 Tahun 2018 tentang perusahaan umum. Sedangkan untuk PT atau Persero itu dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi ini termasuk juga perbedaan antara Perum dengan BUMN atau BUMD yang lain. Nah, berarti untuk nomor 38 jawabannya adalah yang A. Jadi baik Perum maupun BUMN atau BUMD itu tidak sektor privat ya. Tapi ini adalah milik negara dua-duanya. Oke. Next soal nomor 39. The file of management that regulates compensation and key performance indicator is part of. Jadi nomor 39 ini lapangan manajemen ya. Bagian manajemen mana yang mengatur tentang kompensasi, baik berupa gaji atau upah atau mungkin bonus dan sebagainya, dan performan dari si seorang karyawan itu penilaian bagian dari mana? A. Marketing, B. Production, C. Human Resource, D. Finance, E. Information Technology. Jadi bagian yang mengkaji tentang kompensasi, kemudian performa dari pekerja itu adalah kajian dari seorang human resource ya, atau disebut juga dengan personalia, atau yang lebih sering kita kenal itu adalah HRD ya, Human Resource Development. Jadi bagian yang mengaji tentang kompensasi itu adalah HRD atau Human Resource. Oke, itu dulu video kita pada pertemuan kali ini. Kita sambung pada pertemuan yang lain. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.